Yap. Yap. Biar saya yang ini Pak, biar Bu Tiwi fokus ke ini, fokus ke belajar. Yes, silakan Bu. Ya. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman yang telah hadir. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan belajar bersama lagi. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya. Bagaimana teman-teman? Berdoa dicukupkan. Ya. Ya, Bu. Bagaimana teman-teman? Sudah ini? Sudah daftar? Banyak yang sudah daftar ya? Sudah, Bu, sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu, tinggal bayarnya, Bu, yang belum. Ada yang mengalami kesulitan? Bu Artiwi? Ya. Ada teman-teman tadi ada yang mengalami kesulitan ya? Ada yang mau dibantu silakan japri aja. Iya. Silakan japri aja ke Bu Tiwi. Ibu Tiwi. Ya. Malam hari ini kita di materi apa Pak Ilmi? Materi IPS malam hari ini. Malam hari ini di materi IPS. Saya sedang tegang di sini. Hujan petir masalahnya. Semoga aman. Mudah-mudahan aman. Bismillah aja ya. Amin, amin. Amin. Silakan untuk ini ya, untuk menyingkat waktu juga supaya tidak kemalaman. Silakan Pak Ilmi untuk membuka belajar malam hari ini. Bu Susi, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya ini kok jadi ikut dakdek juga ya, padahal enggak ikut ujian ini. Iya, terus terang Bapak Ibu ya, saya merasa berkewajiban atau merasa apa ya, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh semuanya ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu pada malam hari ini kita dapat membahas IPS dengan lancar dan juga nanti diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa pemahaman. Sehingga nanti ketika waktu mengerjakan soal itu Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan lagi. Ya. Amin. Amin. Tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Saya juga ikut Semangat, Pak. tolong diperhatikan untuk daftarnya Bapak Ibu, jangan sampai terlambat ya. Nanti belajarnya tekun tapi daftarnya terlambat kan nanti eman gitu loh ya. Waktunya ya. Iya. Jadi ini apa giat belajar tapi lupa daftar ya. Sama saja itu ya. Nah. Oke Bapak Ibu, nanti yang mengalami kesulitan bisa dibantu oleh Bu Artiwi. Baik Bapak Ibu, untuk IPS ini setelah saya lihat kisi-kisi itu ternyata di situ satu, kita itu belajar tentang proses pembentukan muka bumi. Kemudian belajar tentang persebaran penduduk, kualitas penduduk, metode sejarah, interaksi sosial, dan perkembangan iptek dan masyarakat global. Itu yang ada di pembelajaran IPS, Bapak. Mari kita awali dari yang pertama yaitu proses pembentukan muka bumi. Bapak Ibu, saya share screen. Sudahkah Bapak Ibu baca ini? Sudah dibaca Bapak Ibu? Baru aja yang sudah dibaca, terima kasih sudah membaca karya saya ya. Itu hasil rangkuman Bapak Ibu dari modul PPG
yang sudah pernah kita pelajari. Tapi barangkali ada yang lupa atau masih ingat, mari kita belajar bersama-sama ya. Baik yang lupa maupun masih ingat, kita belajar bersama-sama. Pembentukan muka bumi ini Bapak Ibu berhubungan dengan dua nanti ya. Ada faktor eksogen dan faktor endogen. Nah, ini harus jangan sampai kebalik Bapak Ibu ya. Kalau kebalik nanti bisa fatal ya ketika menjawab soal. Sudah luar. Oke, ya. Faktor endogen itu pembentukan permukaan bumi dari dalam. Kalau eksogen pembentukan penampakan bumi dari luar. Ya. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam tenaga endogen itu? Ada tektonisme. Tektonisme itu patahan atau pergeseran lempeng bumi. Ada vulkanisme, hubungan dengan magma yang bergerak. Ada seisme. Seisme itu gempa bumi. Ini adalah tenaga dari dalam, ya, yang membentuk permukaan bumi. Nah, yang dari luar itu apa saja? Yaitu eksogen ya. Eksogen itu dari luar, itu apa saja? Ada sedimentasi, nama lainnya adalah pelapukan. Ada erosi. Erosi ini terbagi lagi Bapak Ibu. Ada ablasi, ada abrasi, ada eksarasi, ada deflasi. Ini saya ambil dari modul yang sudah pernah kita pelajari ya Bapak Ibu ya. Abrasi itu pengikisan tanah karena air laut. Kalau ablasi itu pengikisan tanah karena aliran sungai. Eksarasi pengikisan karena gletser ya. Deflasi itu oleh angin. Jadi abrasi air laut, abrasi aliran air sungai, kemudian eksarasi itu gletser, kemudian deflasi itu angin. Ini Bapak Ibu yang perlu kita ketahui ketika kita belajar tentang proses pembentukan muka bumi. Jadi endogen dan eksogen ya. Baik, yang selanjutnya yaitu yang kita pelajari lagi yaitu dinamika penduduk Bapak Ibu. Nah ini dinamika penduduk sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Dinamika penduduk itu apa? Data yang menampilkan statistika penduduk. Untuk memperoleh, jadi dinamika penduduk ini dipakai untuk apa sih? Dipakai untuk memperoleh hasil perhitungan persebaran penduduk. Kemudian dipakai untuk mengetahui jumlah penduduk di suatu wilayah. Itu namanya dinamika penduduk ya. Nah, dinamika penduduk ini Bapak Ibu terkait dengan sensus ya, terkait dengan sensus. Nah, sensus sendiri itu terbagi menjadi dua. Ya, ada sensus de facto dan ada sensus de jure. Ya. De facto itu berhubungan dengan apa Bapak Ibu? Lapangan. Iya, lapangan ya. Kemudian kalau de jure ini berhubungan dengan data administrasi wilayah. Ya, jadi de facto itu primer, de jure itu sekunder. Mudah-mudahan kalau tahu seperti ini Bapak Ibu ketika ada kata-kata asing ya. Sensus de facto Bapak Ibu sudah tahu. Oh, ini data primer, artinya lapangan. Ya, de jure itu data sekunder, artinya data administrasi. Ya. Nah, dinamika penduduk ini berhubungan dengan apa saja? Ada kelahiran, nama lainnya fertilitas. Kadang di soal itu tidak disebutkan kelahiran begitu Bapak Ibu. Tapi disebutkan nama lainnya lah itu loh. Kadang-kadang kita tidak bisa menjawabnya. Mortalitas.
Kelahiran, fertilitas, kematian, mortalitas, migrasi. Migrasi itu apa, Bapak Ibu? Penduduk. Nah, kemudian dinamika penduduk itu juga berhubungan dengan pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk. Ya. Natalitas ini apa sih, Bapak Ibu? Kelahiran. Bukan nama lain dari ini ya. Kematian. Kelahiran. Natalitas, Bapak Ibu. Natalitas itu kelahiran ya. Mortalitas itu kematian. Selain ada nama lain, ada juga yang fertilitas, ada juga yang natalitas. Jadi kalau ada natalitas berarti jumlah penduduknya bertambah. Kalau ada mortalitas berarti berkurang. Ya, kalau migrasi berarti dia bertambah. Kalau emigrasi berarti berkurang. Ya kan? Kan kembali lagi kan emigrasi ya. Kalau migrasi kan berpindah berarti dia bertambah. Nah, seperti itu. Ini adalah dinamika penduduk. Ya. Nah, persebaran penduduk tidak merata. Nah, faktornya apa? Kok tidak merata itu? Faktor sejarah. Ya, yang pertama adalah faktor sejarah. Ya, ini berhubungan dengan dulu ya, penjajah dulu itu kan yang paling banyak di mana Bapak Ibu? Menemukan pulau Jawa. Itu ya. Kemudian persebaran itu faktor yang kedua adalah kualitas tanah. Suburan ya. Ya, kesuburan, sumber daya alam. Nah, makanya banyak yang di Jawa ya. Kemudian pusat pemerintahan. Kemudian ukuran luas daerah. Terus ketersediaan lapangan pekerjaan. Ini yang mempengaruhi persebaran penduduk. Nah, ini sering ditanyakan di soal, tapi dengan narasi yang berbeda begitu Bapak Ibu. Tapi pada intinya sama. Faktor persebaran penduduk itu dipengaruhi oleh apa? Nah, ini ya. Ini Bapak Ibu. Faktor persebaran penduduk itu ya. Ini saya rangkumkan dari modul ini ya. Kemudian Bapak Ibu, dampak kalau tidak merata itu apa yang terjadi dampaknya? Satu, pembangunan itu terhambat lah. Kadangkala tidak menggunakan seperti ini, tidak menggunakan kata pembangunan terhambat, bukan seperti itu ya. Tapi nama lainnya begitu Bapak Ibu ya. Sejenisnya ya. Pengendalian dalam perbendaharaan. Ya, oke. Lanjut ya. Yang kedua, kemiskinan di perkotaan bertambah dampaknya. Kemudian kriminalitas meningkat. Kalau persebaran penduduknya tidak merata itu pembangunannya terhambat, kemiskinan bertambah, kriminalitas meningkat, kemudian semakin luntur kebudayaan daerah. Ini ya. Nah, sekarang kita lanjut ke indikator. Indikator kualitas penduduk. Ada tingkat pendapatan, ada tingkat pendidikan, ada tingkat kesehatan. Tiga ini yang mempengaruhi kualitas penduduk. Pernah enggak Bapak Ibu tahu soal yang berhubungan dengan ini? Kemarin ada itu ya. Saya baca itu ada soal yang berkaitan dengan ini ya. Jadi kualitas penduduk itu ditentukan apa? Tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan. Nih Bapak Ibu ya. Oke, baik. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Masih tetap setia ini? Ya. Oke, baik. Sekarang yang sering dan wajib ada itu biasanya ini Bapak Ibu. Yang sering sekali keluar di soal itu selain tadi dinamika penduduk itu juga ada metode sejarah. Nah, metode sejarah, penelitian sejarah itu terkait dengan empat tahapan Bapak Ibu ya. Ada heuristik, ada kritik atau dinamakan verifikasi, ada interpretasi, dan
Kriptografi. Jangan sampai kebalik ya. Ini kalau kebalik ini bisa salah dalam menjawab soal ya. Baik. Heuristik ini apa maksudnya Bapak Ibu ya? Mengumpulkan data. Menemukan atau mengumpulkan data gitu ya. Jadi kalau kita singkat itu mengumpulkan data dari berbagai sumber. Nah, itu namanya heuristik. Jadi yang pertama kita kumpulkan dulu kan begitu kan ya, dikumpulkan dulu. Kemudian yang kedua setelah dikumpulkan baru tahapan yang kedua adalah kritik atau diverifikasi. Otentik apa enggak ini sumbernya ini? Ya, kalau berhubungan dengan otentiknya ya keasliannya itu eksternal, kritik eksternal. Kalau kritik internal itu berhubungan dengan yang meneliti. Yang meneliti ini terpercaya apa enggak? Nah, begitu. Ya, jadi kritik itu ada dua. Ada kritik eksternal, ada kritik internal. Ya. Eksternal. Yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi itu berarti tahapan yang ketiga ya Bapak Ibu ya. Apa kira-kira? Menafsirkan fakta-fakta dan menetapkan. Jadi setelah diverifikasi itu ditafsirkan. Artinya di sini terdapat dua tahap, yaitu dianalisis, kemudian sintesis. Diuraikan. Setelah diverifikasi tadi diuraikan, kemudian sintesis ini disatukan, gitu ya. Ini namanya interpretasi, ya, menafsirkan. Kemudian yang keempat, ya tahapan yang keempat adalah historiografi, mulai atau disebut dengan rekonstruksi, membangun ulang, ya, secara imajinatif, ya, dari masa lampau. Jadi dia dibangun ulang. Oh ini dulu seperti ini seperti ini, begitu ya. Ini untuk metode sejarah. Ini Bapak Ibu ya. Baik, sekarang kita lanjut ke yang kemarin sudah saya berikan, yaitu bentuk kuisis. Mohon izin sedikit Pak Ilmi. Mohon izin untuk kalau bisa nanti materi-materi itu disajikan dalam bentuk PDF ya biar gampang di print out. Soalnya ya, yang pakai PowerPoint itu susahnya print out Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bapak. Yang pakai PowerPoint yang mana Bapak? Tadi yang dikirim itu pakai PowerPoint Pak. PDF. Yang PDF Pak itu. Mbak Ilmi. PDF ya. Itu saya sudah print. Langsung dari PowerPoint. Dari Jadi ketika PowerPoint, ngeprint Pak. Pak, tintanya itu agak lumayan boros Pak. Iya. Oh, maksudnya begitu. Cartridge-nya agak lumayan Pak. Pak Kanapi jujur ya. Dirubah online Pak. Oh ya baik, nanti biar diketik lagi sama Bu Susi begitu ya. 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 Oke. Kan ekonomis Buat Word ya Pak. Jadi saya buat duluan. Cepat-cepat ya. Oke, baik Pak. Ya, nanti berarti dalam bentuk kayak Microsoft Word Pak, begitu ya. Microsoft Word, Warna Pak, begitu biar ya. lebih enak Pak. Biar warnanya tidak terlalu ngeblok Pak, ngeblok banget Oh, warnanya. Iya ya. Baik. Baik, nanti akan diketik ulang oleh Bu Susi ya. Oke, Iya. baik. Yang selanjutnya Bapak Ibu, saya akan share yang kuisis kemarin ya. Sudah dicoba apa belum ini kemarin? Ada yang sudah Pak. Ada yang sudah dan ada yang sudah. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Baik. Soal yang pertama silakan Bu Susi, ada yang membacakan. Silakan. Ya, untuk yang pertama di sini saya lihat ada Sugeng Rahayu. Ibu atau Bapak? Sugeng Rahayu.
Ya, Ibu, Bu, mohon maaf. Ibu Sugeng Rahayu. Ya, silakan Iya. Ibu. Untuk membaca nomor 1. Dalam Mohon maaf Bu, saya kan ini di mobil karena apa? Oh, Nunggu iya. suami antre periksa. Saya pakai HP nggak kelihatan Bu, Oh, kecil-kecil. iya. Mohon maaf ya Bu. Baik ya. Maaf, kita ganti ke Ibu Noni. Noni Bu. Dian Pratiwi. Ya, silakan Bu. Fenomena alam akibat proses tenaga eksogen adalah A. Gempa bumi, vulkanisme, tsunami, pelapukan, dan tanah longsor. B. Pelapukan, denudasi, vulkanisme, dan soil treatment. C. Pelapukan, denudasi, marine stack, monadnock, dan gempa bumi. D. Erosi, soil crab, tektonisme, denudasi, dan vulkanisme. E. Pelapukan, denudasi, tanah longsor, erosi, dan soil crab. Kalau eksogen berarti dari luar ya Pak, terkait dengan komponen abiotik dan berarti itu yang lebih tepat yang mungkin Pak. Pak Ilmi, denudasi itu apa Pak Ilmi? Denudasi itu sama dengan tanah longsor, Bapak Ibu. Oh iya ya. Denudasi itu sama. Berarti ini yang terkait dengan eksogen Ya, yang Pak. Soil crab apa Pak? Soil crab apa Pak? Soil scrap itu pergerakan batuan dan tanah yang lambat menuruni lereng akibat gaya gravitasi itu soil Dengan scrap. tanah longsor saya. Pergerakan batuan dan tanah yang lambat menuruni lereng. Erosi dan soil crab. Yang E, Pak. Ya. Yang Pak. Jadi Yang A salahnya kan gempa salahnya buminya kan salah. gimana? Itu ada gempa Gempa bumi ya. vulkanisnya. Vulkanik. Pak. Yang Endogen. vulkanisme itu Oh, dari Ya, vulkanisme juga. itu dari endogen. ya, terus gempa bumi juga dari dalam. Endogen. Vulkanisme juga dari dalam. Endogen. Vulkanismenya juga. Bapak Ibu begini ya, jadi besok itu kalau Bapak Ibu itu tidak tahu istilahnya, tidak tahu kata asing itu ya, artinya apa, itu bisa dideteksi Bapak Ibu. Contoh kan ini Bapak Ibu kan tidak tahu denudasi atau soil crab ya. Cari aja yang di sini salahnya. Kalau memang tidak tahu betulnya, cari salahnya. Yang tidak ada gempa buminya. Iya, yang tidak ada gempa dalam. bumi dan Oh juga iya. gunung ya, dari dalam ya, Pak ya. Nah, seperti itu triknya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu ya triknya. Jadi notok kalau enggak bisa cari salahnya. Oh ini yang A ini kok ada ini ya berarti salah. Yang ini salah. Itu ada bukannya salah. Ya begitu. Juga. Jadi kalau bingung nyari betulnya, cari salahnya Bapak Ibu. Oh iya iya iya. Ya Pak Ilmi. Oke, baik ya, denudasi dan soil crab sudah tahu tadi ya. Sekarang yang kedua, silakan. Oke. Yang kedua, silakan Ibu Devi. Ibu Devi Lestari membacakan nomor 2. Baik, terima kasih Bu. Ya. Dalam proses pembentukan muka bumi, tenaga endogen dapat dibagi menjadi 3, yaitu A. Tektonisme, vulkanisme, dan sedimentasi. B. Sedimentasi, erosi, dan endogen. C. Tektonisme, vulkanisme, dan seisme. D. Sedimentasi, erosi, dan vulkanisme. E. Erosi, tektonisme, dan seisme.
endogen itu sebetulnya apa ya? Yang endogen dari dalam B, berarti Pak. yang C. Seisme. C. Tektonisme, vulkanisme, Betul plastisme. sudah ini, Itu bisa macam-macam. Nah, cari ini Bapak Ibu ya, cari salahnya kalau enggak tahu ya. Endogen itu kan dari dalam. Berarti berhubungan dengan tektonisme, vulkanisme dan seisme. Sedimentasi. Gunung, seisme itu Seisme gempa bumi. gempa bumi. ya. Jadi Tadi jawabannya itu adalah bumi yang kalau nggak salah. Sedimentasi itu apa ya, Pak? sedimentasi tadi sudah kita terangkan yaitu pelapukan. Ya, sedimentasi itu pelapukan. Oke, baik. Lanjut ya, berikutnya Bapak Ibu ya. Lanjut, Pak. Endogen, ayo coba lanjut. Nomor 3 Ibu Neti. Ayo Ibu Neti. Tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi. Tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari bumi. Kan oleh tenaga endogen adalah gunung meletus. Peristiwa gunung meletus seringkali ditemui di Indonesia. Gerakan magma akan tersebut terjadi di gunung meletus disebut dengan Suaranya putus-putus ya. Terdengar tidak? ya. Oke, gerakan magma Bapak Ibu. Gerakan magma berarti berhubungan dengan vulkanisme. Ya. Oke. Selanjutnya, terjadinya bencana alam tsunami Bapak Ibu. Dampak negatif dari apa ini? Itu dalam Pak. Dari dalam berarti endogen. Dari dalam berarti termasuk tenaga Endogen. Oke, baik. Selanjutnya, daratan yang subur akibat proses sedimentasi merupakan dampak dari esogen. positif dari eksogen. Ya, sedimentasi itu pelapukan ya. Lakukan. Oke, ini termasuk eksogen. Jadi dia daratan yang subur berarti dampak positif dari tenaga eksogen. Oke, lanjut berikutnya. Nah, ini sudah pernah ya Bapak Ibu ya, sudah pernah ya. Ya, Pak. Jadi perdebatannya kan Itu. apa? Tambangan dan ekstraktif ya. Tambangannya sering ngecoh Pak Ilmi. Ya, oke. Oke, lanjut ya. Ini sudah pernah. Ya. Lanjut berikutnya ini Bapak Ibu, silakan dibaca. Ya, silakan nomor berapa ini? Nomor 7 ya. Ya, Pak Hanapi. Saya ini nih pengen ini Pak Hanapi ya, nomor 7. Pak Hanafi apa Pak Hanafi? Pak Ya, Hanafi. salah satu indikator di kelas rendah adalah adalah 3.6 yaitu mencermati isi teks informasi tentang pengembangan teknologi produksi, komunikasi dan transportasi di lingkungan setempat. Khususnya guru SD di kelas rendah berusaha menyampaikan motivasi ketika memberi materi ajar dengan KD tersebut. Bentuk motivasi yang dapat diberikan ketika membuka pelajaran adalah menampilkan video singkat bagaimana seorang astronot komunikasi dengan penduduk di bumi. B. Berpesan agar peserta didik hati-hati jika naik alat transportasi. C. Membagikan soal isian singkat tentang macam-macam reaksi yang diketahui peserta didik. D. Membagikan tugas mewarnai gambar alat-alat transportasi. D. Membuat kesimpulan pentingnya menjaga keselamatan saat menyeberang jalan. A. Menampilkan video singkat bagaimana seorang astronot komunikasi dengan penduduk di bumi. Ya, betul. Ya, jadi Bapak Ibu ada motivasi, ada refleksi. Ya, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kebalik ya. Jadi motivasi itu ada di awal apa di akhir Bapak Ibu?
Awal. Awal. Kalau di akhir itu namanya apa itu? Refleksi. Refleksi. Berpesan agar peserta didik hati-hati jika naik alat transportasi ini termasuk apa kira-kira? Refleksi. Berpesan. Refleksi. Sebelum pulang. Nah, itu kan terakhir ya. Iya, Jadi, ya. Membuat kesimpulan itu termasuk Kelihatan ya. Hasil setelah refleksi. Dan penutup. Oke, baik. Lanjut berikutnya kita ke ini ya. Jadi lanjut, silakan. Ya, nomor 8. Sekarang nomor 8 Pak Hanafi. Siapa Pak Ya. Hanafi? Baik, Bu. Ya. Hubungan antar manusia sudah melewati batas geografis dan politis. Semua orang menjadi warga dunia, memiliki tantangan permasalahan yang sama atau hampir sama di semua warga negara. Yang tidak termasuk tantangan permasalahan global adalah A. Menguatkan paham liberalisme, B. Membanjir produk dari luar negeri, C. Masuk investasi dari luar negeri, D. Teknologi dan informasi yang membanjiri segenap kehidupan, D. Warga yang belum menjalankan nilai-nilai Pancasila. E pilihannya karena ini yang tidak termasuk tantangan permasalahan global. Ya. Yang masuk dalam negeri. Ya, ini intern ya, Bapak Intern Ibu. dalam Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke sejarah, metode sejarah. Silakan. Ya, metode sejarah. Ibu Suyanti, silakan. Ya, Bu. Sejak tahun 2017 di Desa Trewulan banyak dibangun rumah-rumah bergaya Majapaitan. Rumah Majapaitan ini dibangun dengan memperhatikan temuan-temuan arkeologis yang tersebar situs Segaran. Di sana terdapat sisa-sisa bangunan berupa lantai, halaman, dinding bata, gentong pecahan gerebah, sumur, serta saluran drainase. Dalam tahapan ini disebut metode A. Historiografi, B. Interpretasi, C. Heuristik, D. Verifikasi, E. Kritik. Ya. A kata Ibu ya. Ya, mengapa kok masuk A, Bu Suyanti? Mengumpulkan data, Pak. Karena sejarah. Kalau mengumpulkan berarti bukan Sejarah, Pak. Belum mengumpulkan Coba ya, Pak. Ada fakta sejarahnya ya. Ini history. Karena menuliskan kembali. Membangun ulang. Membangun ulang, merekonstruksi, membangun ulang. Ya. Jadi namanya Historiografi. Oke. Ya. Nah, kalau yang mengumpulkan Bu Suyanti yang ini, namanya heuristik. proses pengumpulan fakta itu namanya heuristik. Ya, oke, lanjut. Seorang peneliti memilih bukti, berarti termasuk apa? Verifikasi. Verifikasi. Kalau memilih verifikasi. Verifikasi ya. Jadi dipilih buktinya ya. Tadi ada dua ya, verifikasi Bapak Ibu, verifikasi internal dan verifikasi Eksternal. eksternal. Internal tadi berhubungan dengan apa Bapak Ibu? Internal tadi berhubungan dengan apa? Keasliannya. Iya, keasliannya, otentik ya, keotentikannya. Kalau yang eksternal, itu Keotentiknya. Kalau yang internalnya kredibilitas ya sumbernya. betul. Jadi jangan sampai kebalik ya, Bapak Ibu ya. Oke, baik. Lanjut berikutnya, berikut yang bukan termasuk metode sejarah. Histori. Mengumpulkan fakta tadi apa Bapak Ibu namanya? Heuristik. Membangun ulang namanya apa? Historiografi. Interpretasi itu Menafsirkan. Heuristik mengumpulkan data. Jadi yang bukan termasuk histori ya. Nah, oke, baik. Lanjut berikutnya. Silakan. Nomor 13. Untuk nomor 13.
Ya. Nomor 13 Ibu Heni. Silakan Ibu Heni. Baik, terima kasih waktunya. Ada yang nangis. Ada yang nangis. Ibu Heni kamu. Sambil ngomong. Seorang guru kelas 4 yang akan mengajar subtema bangsa pada budaya bangsaku menuliskan kompetensi dapat bersyukur kepada Tuhan dan menyadari kewajiban dan hak sebagai makhluk Tuhan di tengah kebersamaan dengan lingkungan. Dia ingin menunjukkan berbagai keunikan dari rangkaian kegiatan ritual A. Tentang B. Melalui video. D. Foto pembuatan ukiran suku Asmat. E. Kasus nyata yang terjadi pada teman sekelas. Jawabannya ritual C. Perkawinan berbagai daerah melalui kegiatan ritual. Baik, Kata itu kuncinya ya, kegiatan Bapak Ibu ya. Oke, sekarang yang ini yang terakhir. Habis itu kita ke kisi-kisi ya, bahas soal di kisi-kisi ya. Oke, terakhir silakan. Yang terakhir, Pak Wayan. Pak Wayan membacakan. Pak Wayan Soekarta. Globalisasi ekonomi sudah terjadi sejak 5 abad yang lalu. Ketika perusahaan-perusahaan di negara maju melakukan jangkauannya melalui aktivitas produksi dan perorangan dan perdagangan ke berbagai belahan dunia. Namun sejak 3 dekade lalu globalisasi ekonomi sudah semakin mempercepat perluasan jangkauannya sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan kebijakan liberalisme yang melanda dunia. Juga bangsa Indonesia yang paling tepat dalam merespon perkembangan globalisasi ekonomi adalah A. Melakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk memasukkan nilai-nilai ekonomi liberalisme yang telah modern supaya mendapatkan kepastian hukum. B. Bangsa Indonesia harus menyesuaikan sistem perekonomian Pancasila dengan melaksanakan nilai-nilai ekonomi liberal. C. Bangsa Indonesia harus mengubah pola pikir masyarakat Indonesia untuk mengikuti sepenuhnya proses globalisasi ekonomi dunia. D. Bangsa Indonesia harus mengutamakan kepentingan pasar internasional dalam melakukan kebijakan pembangunan ekonomi. E. Bangsa Indonesia harus menerapkan sistem ekonomi kerakyatan dan mengutamakan Ya. Jawabannya yang E. Ya, jawabannya yang E. Jadi sudah dicoba ya Bapak Ibu ya untuk kuisisnya ya. Bisa dicoba lagi nanti kalau yang belum mencoba ya. Biar ingat lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, Nanti sekarang lagi ya, Pak. Nanti di-share lagi kuisnya. linknya ya. Ya. Baik. Iya, Pak. Sekarang kita lanjut ke kisi-kisi Bapak Ibu ya. Jadi kalau nerangkan kisi-kisi ini di sini bukan kisi-kisinya yang dibahas ya, tapi sebenarnya soalnya yang dibahas ya, begitu ya. Oke, baik. Kisi-kisi yang nomor 62 berkaitan dengan endogen dan eksogen. Baik, salah satu ada yang membacakan, silakan. Ya, silakan Pak Ari Juang. Halo Bu, ya? dengar ya Bu ya? Ya, Terima kasih Bu. Langsung ke soal ya Pak ya? Ya, langsung ke soal. 62, gejala alam yang disebabkan karena adanya tenaga endogen dari dalam perut bumi, diantaranya adalah A. Gempa bumi dan gunung meletus, B. Ablasi dan abrasi,
C. Tsunami dan eskalasi. D. Terbentuknya pulau baru dan tsunami. E. Tanah longsor dan abrasi pantai. Yang A. Yang A. Gempa bumi dan gunung meletus, Pak. Bumi dan gunung meletus ya. Tenaga. Oke, dari dalam. Di dalam. Dari dalam. Artinya itu besok ada yang keluar Bapak Ibu ya. Entah itu soalnya berbentuk lain atau tidak. Yang penting kita paham apa itu endogen, apa itu eksogen. Oke, sekarang lanjut ke berikutnya. 63. Ibu Herawati. Silakan Ibu Herawati. Mikrofonnya, Bu. Adanya kesenjangan antara jumlah masyarakat di daerah, perkotaan, dan pedesaan cenderung disebabkan oleh A. Rendahnya angka kelahiran. B. Migrasi penduduk dari kota ke desa. C. Kesebaran penduduk yang tidak merata. D. Kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan. E. Tingginya angka kematian. C. Ya, C. jawabannya C. Kata kuncinya apa Bu Ida ini ya? Senjangan. Senjangan apa sih Pak? Senjangan tidak seimbang. Tidak seimbang. Senjangan tidak seimbang. Nah, kesenjangan ini ya, betul. Baik, lanjut berikutnya. Oke, silakan. Siapa yang membaca ini? Selanjutnya, silakan. Nomor 64 ya. Oke. Iya, nomor 64. Ibu Hanifia Rahma. Ada Ibu Hanifia? Ya, silakan Ibu. Benar, Bu. Tutupan 19. Nah, silakan Ibu. Jakarta sebagai, aduh sebentar kok ketutupannya. Yang lain dulu aja, Bu. Oh iya, oke. Yang lain Ibu Ketutupan Norma. 19. Silakan Ibu Norma. Iya, Bu. Iya, Bu Norma. Matikan TV-nya, Nak. Jakarta sebagai kota yang memiliki kepadatan penduduk sangat tinggi, rentan mengalami berbagai masalah kependudukan. Salah satu masalah yang timbul akibat adanya kepadatan penduduk di kota Jakarta adalah kecuali A. Kemiskinan, B. Meningkatnya angka kriminalitas, C. Rendahnya sumber daya manusia, D. Meningkatnya jumlah pengangguran, E. Lingkungan menjadi lebih bersih. Jawabannya Bu. Lingkungan menjadi lebih bersih. Nah, ini tadi ada di materi ya Bapak Ibu ya. Jadi kemiskinan, kepadatan itu ya, kriminalitas, Rendahnya sumber daya manusia, jumlah pengangguran. Baik, lanjut berikutnya. Ya. Oke. Nomor 65, kisi-kisi 65, Bu Yuni Aprika. Terima kasih, Bu. Ya, silakan, Informasi mengenai sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda didapatkan melalui surat kabar, rekaman radio, foto, serta hasil wawancara bersama para narasumber. Dalam metode sejarah pengumpulan informasi termasuk ke dalam metode interpretasi, historiografi, heuristik, kritik, ekspos. Heuristik pengumpulan. Yang C, Pak.
Yang C, heuristik. Yang C ya. Nah, jadi kalau kita sudah paham Bapak Ibu ya, sudah paham apa itu interpretasi, historiografi, heuristik dan lain sebagainya, maka kita dapat menjawabnya. Walaupun soalnya berbeda seperti ini ya. Nah, Iya, Pak. oke, baik. Lanjut berikutnya. Ini norma, tapi kok ini masuk ke IPS ini ya. Oke, baik, lanjut. Ya, kisi-kisi 66. Ibu Mas Rifah. Mas Rifah Eva. Ya, silakan Bu. Bentar, Bu. Terima kasih. Dalam lingkungan bermasyarakat. Mas Rifah apa Mas Rika? Mas Rifah. Oh iya, Mas Rifah Eva. Iya, Bu. Dalam lingkup saya ya, Bu ya? Saya. Yang mana? Ada dua ini, Bu Mas Rifah Eva. Iya. Ya, saya, Bu. Ayo ketuker. Ya. Ya, namanya kembar. Dalam lingkungan bermasyarakat, kita sebagai anggota masyarakat hendaknya selalu berperilaku sesuai nilai dan norma yang berlaku agar diterima dengan baik oleh masyarakat. Nilai yang mengajarkan kita untuk selalu bertindak dengan benar dan tidak melanggar peraturan yang berlaku disebut dengan nilai benar. Nilai moral. Moral. Kata kuncinya apa Bapak Ibu? Sehingga jawabannya Sesuai nilai dan norma. Perilaku sesuai dengan nilai dan norma. Kebenaran. Kalau norma sosial apa? Nilai dan norma. Moral itu kebenaran ya? Yang berlaku. Yang berlaku Kebenaran. moral. Sosial. Sebagai anggota masyarakat berarti sosial. Sosial. Tidak benar Moral. atau tidak melanggar peraturan. Benar dan tidak melanggar peraturan. Di situ ada kata kunci tidak melanggar peraturan. Yang melanggar peraturan berarti moral. 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 Lebih cenderungnya ya. Dengan benar. Moral itu. Ayo apa? Ayo apa ini? Ayo apa ini? Ini Sosial apa moral? apa sosial? Sosial apa Saya, Kak. Saya cenderung ke sosial. Bertindak dengan Indikatornya sosial ya. Sosial. Kalau di indikator sosial. Sosial ya. Iya. Indikatornya Itu tapi sosial. nilai dan norma. Oh iya, sosial. Dengan tidak melanggar peraturan. Bener artinya tapi ya. Sesuai kisi-kisi sosial. Sesuai dengan indikator sosial. Ya di voting. Oh iya benar sesuai kisi-kisi sosial. Ya di voting. Sosial. Jadinya yang mana ini Bapak Ibu? Moral. Sosial. Sosial, Pak. Sosial, Yang B Pak sesuai kisi-kisi. Masih dia beralih ke masyarakat ya. Ini kan sistem sosial. Ayo Pak Ilmi apa? Ayo, coba dibuktikan dulu Bapak Ibu, yang mana kira-kira? Nilai dan norma ini sudah pernah saya bahas Bapak Ibu ya. Ini tidak hanya masuk ke IPS ya, di PKN juga ada ya. Sebentar saya carikan ya. Kesopanan. Saya carikan biar Bapak Ibu paham. Yang kedua kemarin sudah pernah loh. Ya. Tapi lupa dan norma. Bentar. Saya carikan Bapak Ibu filenya ya. Aturan ini. Nah ini sudah ketemu. Nah, oke. Baik, saya share screen ya.
Nah, sudah terlihat Bapak Ibu? Iya, sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, yang ditanyakan tadi nilai ya? Iya. Macam-macam nilai. Yang pertama nilai berarti tarik sopan. Iya. sosial, yaitu nilai yang telah melekat dalam masyarakat serta berhubungan dengan sikap dan tindakan manusia di dalamnya. Nilai ini berhubungan dengan sikap manusia yang tidak dapat hidup secara mandiri. Nah, itu Bapak Ibu, tidak dapat hidup secara mandiri. Ini nilai sosial ya. Kemudian kalau nilai sosial itu terdiri dari 3. Ya, nilai sosial itu terdiri dari 3. 1 nilai material, ada nilai vital, ada nilai rohani. Nilai material yakni nilai sosial yang berguna bagi jasmani manusia, itu namanya nilai material. Kemudian nilai vital itu nilai sosial yang berguna bagi aktivitas atau kegiatan manusia. Nilai rohani merupakan nilai sosial yang berguna bagi kebutuhan rohani. Ini nilai sosial ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah nilai kebenaran. Yakni nilai yang bersumber dari akal manusia. Yang dibawa sejak lahir. Ini namanya nilai kebenaran. Kemudian ada nilai keindahan, itu berhubungan dengan estetika, rasa. Nah, lanjut. Nilai moral yaitu suatu penilaian yang bersumber dari kehendak maupun kemauan karsa etik. Nilai moral ini dikatakan sebagai nilai kebaikan. Nah, dari penjelasan ini kira-kira masuk yang mana tadi Bapak Ibu? Nilai moral. Moral, Pak. Moral. Karena nilai kebaikan. Kita lihat sekarang. Karena kuncinya tidak melanggar peraturan. Benar yang tidak melanggar peraturan yang berlaku oleh masyarakat. Pak. Kira-kira yang mana? Yang Ingat dengan benar. Ya. Moral, Pak, moral. Ya. Karena nilai moral merupakan sebagai nilai kebaikan. Baik, ada kan? Ya. Itu tadi penjelasannya Bapak Ibu ya, penjelasan dari nilai-nilai ya. Jadi nilai sosial itu hubungannya dengan masyarakat memang ya, tidak bisa hidup sendiri. Tidak bisa nilai hidup sosial sendiri. tadi terbagi menjadi berapa Bapak Ibu nilai sosial? 3. Ada nilai material, Rohani. kemudian nilai rohani atau spiritual. Lanjut berikutnya. Ini kita berbicara tentang perilaku ekonomi, ya kan? Ya, 67. Silahkan. Tadi Ibu Mas Rifah Ifah. Nah. Silahkan Ibu Mas Rifah Ifah. Pak Budi merupakan seorang pengrajin kayu. Ia membuat berbagai macam produk dari kayu seperti meja, kursi, lemari, tempat, lemari, dan lain-lain. Hasil kerajinannya kemudian dipasarkan oleh anaknya melalui media sosial dan memiliki banyak peminat. Salah satu peminat dari kerajinan kayu Pak Budi adalah Ibu Murahati. Ibu Murahati telah ke bawah, Pak. Ibu Murahati telah membeli, telah telah membeli beberapa produk. telah membeli beberapa produk kerajinan kayu Pak Budi untuk digunakan sebagai furniture di rumahnya. Berdasarkan penggalan cerita di atas, dalam kegiatan ekonomi Bu Murahati bertindak sebagai konsumen.
B. Produsen, C. Pedagang eceran, D. Distributor, E. Agen konsumen. Konsumen. Ya. Konsumen. Baik, lanjut berikutnya. Yang selanjutnya. Bu Susi, saya minta izin ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Nomor 68. Silakan. Ibu Gianti. Gianto, Bapak Gianto. Gianti. Bapak Gianto ya? Budi merupakan seorang pengrajin kayu. Ia membuat berbagai macam produk dari kayu seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, dan lain-lain. Hasil kerajinannya kemudian dipasarkan oleh anaknya melalui media sosial dan memiliki banyak peminat. Salah satu peminat dari dengan kayu Pak Budi adalah Ibu Murah. Sama Pak, soalnya. Sama ya? Beda di bawahnya. Pak Budi sebagai apa? Dosen dan konsumen. Untuk digunakan sebagai furniture di rumah. Ini Pak Budinya sebagai apa? Tindakan yang ekonomi, tindakan ekonomi yang dilakukan oleh Pak Budi termasuk ke dalam tindakan Produksi. Oke, ini pelajaran berharga bagi Bapak Ibu ya. Besok kalau ketemu soal yang sama ya, misalkan loh ini kok pernah keluar, tidak boleh langsung dijawab Bapak Ibu. Dikhawatirkan di belakangnya ini beda. Depannya memang sama ya, depannya memang sama tapi di bawahnya itu beda. Ditanyakan beda ya, jawabannya Pak. bisa berbeda begitu ya. Nah, saya khawatirnya pas di Kerenaker itu Bapak Ibu ini loh, ini sudah pernah dibahas, ini pernah keluar, jadi tidak dibaca semua, langsung diklik. Nah itu kesalahan Bapak Ibu ya. Benar Pak. Ya. Khawatirkan itu atasnya sama, tapi bawahnya beda. Iya, yang ditanyakan beda ya, Pak. Jadi tetap harus dibaca ya sampai. Soal di tryout 2 juga kemarin muncul ya Pak? Iya. Ya, yang di tryout 2 kemarin muncul sama tapi versinya di akhir itu berbeda. Nah itu Bapak Ibu lah. Ini pengalaman ya, biasanya kita itu cenderung begini loh, ini sudah pernah ini dulu jawabannya ini, langsung diklik itu, begitu loh. Nah ini fatal Bapak Ibu ya, kadangkala itu memang narasi atasnya sama tapi bawahnya berbeda ya, disajikan berbeda. Baik, lanjut berikutnya. Berikutnya kisi-kisi 69. Silakan Ibu Heni. Ibu Heni Rohaini. Baik, Bu, makasih. Silakan. Perkembangan iptek yang semakin pesat akan mempengaruhi baik langsung maupun tidaklah proses interaksi antar masyarakat. Sekarang ini dampak kemajuan iptek bukan hanya dapat dirasakan masyarakat di kota, namun dapat dirasakan. Punten Bapak, nggak kelihatan. Oke, baik. Saya klik lanjutannya. Oke. Ya. Tarik lagi, Pak. Tarik lagi. Ya, ini. Masih belum di sayanya, Pak. Sudah Ibu ini Bu. Sudah, lanjutannya itu di desa itu. Sudah, kan desa atau masyarakat lokal. Saya pakai HP. Oh. Ya sudah. Lanjutkan silakan Ibu Atun. Di desa atau masyarakat yang banyak terjadi akibat kemajuan iptek dalam interaksi masyarakat, khususnya masyarakat lokal, kecuali A. Masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi terkini dan terbaru. B. Masyarakat lebih mementingkan masyarakat luar dibandingkan kebudayaan yang sudah ada. C. Masyarakat lokal lebih sering berinteraksi sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman. D. Kemudahan dalam berinteraksi dengan masyarakat luar
Lebih terbukanya pikiran masyarakat lokal tanpa meninggalkan budaya setempat. Kecuali berarti B. Masyarakat lebih mementingkan masyarakat luar dibandingkan ya B. Masyarakat B. lebih mementingkan masyarakat luar dibandingkan kebudayaan yang sudah ada. Masyarakat lokal kecuali ya, yang mana Bapak Ibu? Kemajuan iptek ya. B, Pak. B, Pak. Masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi, betul ya? Betul. Masyarakat lebih mementingkan masyarakat luar dibanding kebudayaan yang sudah ada? Salah. Salah. Oke. Salahnya di mana Bapak Ibu? Itu masyarakat luar. Masyarakat luar. Masyarakat lokal. Harusnya mementingkan masyarakat lokal. Mementingkan masyarakat luar. Oke, mementingkan masyarakat luar. Budaya luar yang dipentingkan. Ya, mementingkan kebudayaan masyarakat luar. Itu tidak semua terjadi pada Oke, lanjut berikutnya. Ini yang terakhir ini sepertinya. Ya. Lanjut. Nomor kisi-kisi nomor 70 ya. Siapa nih? Ibu Nupus Hayatun. Silakan. Dalam kehidupan masyarakat dan memberikan dampak yang signifikan. Ada Ibu Nupus? Ya Bu, nomor berapa? 70 ya? Iya. Ya. Adanya perkembangan iptek di era globalisasi seperti saat ini telah mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat dan memberikan dampak yang signifikan bagi tatanan kehidupan masyarakat. Salah satu dampak positif dari adanya perkembangan iptek, khususnya pada bidang sosial adalah A. Adanya perkembangan teknologi pengolahan sampah. B. Munculnya emansipasi wanita. C. Seseorang dapat berpergian ke tempat yang jauh dalam waktu singkat. D. Meningkatkan jalinan komunikasi dengan saudara antar daerah. E. Adanya penemuan tentang tata menu makanan. Yang A. D. Loh, kok bisa yang abu? Itu kan sudah ada garis bawah. Di bidang sosial Bapak Ibu. Meningkatkan jalinan komunikasi dengan saudara antar daerah. Sosial itu meningkatkan jalinan komunikasi dengan saudara antar daerah. Ya. Iptek di bidang sosial ya. Nah. Kalau iptek itu teknologi. Kebersihan ya. Berhubungan dengan lingkungan hidup ya. Ini iptek untuk lingkungan masyarakat ya, yaitu kebersihan ya, berkaitan dengan kebersihan. Oke. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu nyampe sini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, soal bisa sama, tapi yang penting itu pemahaman kita Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi yang kami tekankan di sini adalah pemahaman. Sehingga ketika memberi soal Bapak Ibu, kami biasakan untuk memberi materi terlebih dahulu. Ya, seperti tadi metode sejarah, kemudian pembentukan permukaan bumi, itu tadi sudah kami berikan materi. Nilai dan norma itu juga sudah pernah kami berikan materi ya di angkatan 2. Tapi angkatan 3 ini ada yang itu, nanti saya share ulang Bapak. Nanti di-share ya Pak Ilmi. Ya, nilai dan norma. Ya. Pak Ilmi, singkat dalam memahami narasi kan dari pengalaman yang OP kemarin itu soalnya tuh narasinya panjang banget Pak. Nah kita itu kita sudah nervous dulu Pak. Yang kedua, kondisinya itu tegang.
Iya, betul, betul. Ya, betul sekali. Kurang. Padahal narasinya Berkali-kali. panjang ya. Mungkin ada tips khusus dari Pak Ilmi. Tegang kalau hilang sinyal ya. Ya, begini Bapak Ibu, itu benar sekali. Ketika kita itu nervous, itu sudah hilang semua ya, blank ya intinya ya. Jadi pengawasnya itu enggak kooperatif banget lah Pak. Sedikit-sedikit ditegur. Nah itu Bapak Ibu, akhirnya pengaruh ke mental kita ya. Mental kita down, hilang. Pengalaman saya begini Bapak Ibu ya. Pengalaman saya itu begini. Satu ya, ketika membaca soal itu saya niatkan itu harus kuat sampai akhir gitu saya Bapak Ibu. Itu sekekawa itu sama saya. Harus kuat sampai akhir. Artinya di situ saya ndak menghiraukan pengawasnya Bapak Ibu. Maksudnya itu wis gak takut dengan pengawasnya, ndak itu. Ini sama kok, manusia kok. Begitu saya kemarin. Kalau pengawasnya nggak takut Pak, takut kehilangan jaringan. Pak Ilmi, ada apa ya? Itu hujan deras. Itu sempat itu, tapi saya pikir lagi kenapa harus takut gitu. Ini kata kuncinya harus berani Bapak Ibu, harus berani ya, betul. Kata bagi tips dan triknya saja Pak Ilmi. Ya, tips dan triknya Pak supaya jaringan yang aman gimana Pak Ilmi? Jadi itu tadi Bapak Ibu ya. Jadi jangan nervous. Makanya itu kan biasanya kalau saya itu saya hentakkan kaki itu 3 kali Bapak Ibu. Betul itu. Ini ambil nafas dalam-dalam terus hentakkan kaki 3 kali. Iya Pak Ilmi. Kalau duduknya di lantai gimana Bapak Ibu? Berdiri dulu. Berdiri dulu, senam dulu. Ya, saya enggak takut dengan siapapun. Saya fokus. Gitu. Terus dengan membaca apa Pak? Bismillah mungkin bacaan apa? Ya tergantung ya. Kalau yang Muslim ya pakai baca Bismillah, Bapak Ibu. Itu memang secara ilmu psikologi ya. Itu menghentakkan kaki itu artinya kita itu mengumpulkan fokus pikiran kita, Bapak Ibu. Dengan menghentakkan kaki itu mengembalikan fokus pikiran kita begitu. Biasanya saya seperti itu. Kemudian kalau sudah lelah itu saya motivasi lagi. Saya berhentikan sebentar, kemudian saya motivasi lagi. Saya harus kuat karena anak saya banyak harus kuat. Anak saya banyak. Ini kalau enggak lulus ini gimana ini? Harus kuat anak saya banyak. Biasanya mata kan Pak depan laptop berjam-jam gitu. Pak Ilmi nomor 61 nggak termasuk IPS ya? 61 HAM Bapak Ibu itu masuk ke PPKN. Ya, masuk ke yang materi bumi dan alam semesta serta aplikasinya dalam pembelajaran di SD. 61. Tadi kita mulai nomor berapa ya? 62. Hari ini kok ngojang. Nah, takdir beda yang Korea berenang. Oh, langsung ke 62 tadi. Iya. Oh, baik. Kita lanjutkan besok masih ada IPS Bapak Ibu. Tolong ikut ya besok ya. Jadi besok itu matematika sama IPS. Yang mana itu Pak? Matematika sama IPS. Matematika dan IPS. Dua siang ya Pak? Besok siang. Saya lanjutkan siang ya, siang. Jam 1 ya. Ya, jam 1. Jam 1 ya. Pak Ilmi. Halo. Kan bisa ada tuh. Apa kok nyam kok tepan ujian tuh ya. Ya, ya Pak.